berdiri, anjali, doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva Maha Salam. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku dan menambah pengetahuanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Beri hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, selamat pagi, selamat duduk. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, coba Bu Adi mau cek kehadiran dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada Bu? Hadir hari ini? Hadir semua. Dari hadir ya. Nah, baiklah hari ini kita akan masuk ke topik materi bioteknologi. Jadi yang mau Bu Adi sampaikan hari ini adalah mengenai pemahaman biologi, yaitu mengenai teknologi biologi. Ya, kalian mungkin sudah pernah di pelajaran sebelumnya sudah mengerti apa itu bioteknologi. Siapa yang mengerti apa itu bioteknologi? Coba dari kelompok ini. Bioteknologi itu apa? Ayo nah. Bioteknologi itu ilmu dan memanfaatkan organisme hidup untuk menghasilkan suatu produk. Ya benar. Ya, oke. Bagaimana dari kelompok ini? Ayo, Grace. Ya tadi benar ya, bioteknologi itu adalah pemanfaatan ilmu biologi yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau barang dan jasa, ya benar. Coba, ada nggak yang tahu bioteknologi itu di materi yang sebelumnya apa perbedaan bioteknologi konvensional dan modern? Ya, Jos. Jadi kalau bioteknologi yang konvensional itu dia itu tergolong masih menggunakan teknik dan alat yang sederhana. Namun kalau bioteknologi yang modern itu menggunakan teknik dan alat yang sudah lebih canggih. Ya, benar ya. Jadi dari perbedaannya apa ya? Pertama peralatannya, kemudian dari segi biaya, kemudian dari segi keahlian ya. Kalau untuk bioteknologi modern biasanya peralatannya lebih canggih, biayanya juga lebih mahal. Nah baik, coba ada nggak yang bisa menyebutkan masing-masing contohnya? Misalnya bioteknologi modern itu apa? Bioteknologi modern konvensional itu apa? Contoh-contohnya. Dari kelompok Resa bisa? Ini Ibu mengulang menanyakan materi yang sebelumnya sebelum kita sampai ke topik ini dulu. Bisa? Contoh-contohnya apa? Atau dari kelompok ini? Ya, Pin. Kalau yang konvensional itu contohnya kayak pembuatan tahu. Ya. Itu kalau yang modern itu contohnya pembuatan vaksin. Ya. Nah, benar ya. Jadi kalau teknologi modern bisa vaksin, untuk konvensional itu berbagai jenis makanan tradisional seperti tempe, tape. Nah, baiklah. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran itu apa ya. Nah, coba lihat ini di slide ya. Ada nampak kan? Apa tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini? Nah, kita lihat di situ. Peserta didik mampu menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu nasional, mengenal inovasi teknologi biologi dengan menciptakan produk sebagai pemenuhan gaji. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi kalau nanti Bu ada sampaikan Bu kegiatan kita pada saat ini apa aja sih Bu? Nah, nanti ini Ibu akan menampilkan satu video. Nah, di sana ada sebuah permasalahan. Nanti kalian carilah di situ, identifikasi apa permasalahannya. Seperti ini ya. Nanti ini Ibu tampilkan YouTube-nya ini, baru temukan solusinya. Saya akan memberikan LKPD. Nah, sebelum kita sampai ke situ, coba lihat bukunya dulu. Ya, buku
pegangan kalian. Nah, coba lihat sebelum Ibu tampilkan. Nah, ada pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada kalian. Kira-kira kalian pernah nggak kalian makan tempe? Iya, bagaimana rasanya tempe? Enak. Biasanya berbuat apa tempenya? Iya, tempe goreng yang benar. Kemudian menurut kalian apa saja bahan-bahan untuk membuat tempe? Bahan bakunya? Kacang kedelai, selain kacang kedelai. Ragi, benar. Jagung bisa nggak dibuat jadi bahan alternatif untuk membuat tempe? Bisa? Karena nggak kalian makan tempe ada jagungnya? Ada ya. Jadi jagung sekarang bisa dijadikan menjadi bahan alternatif untuk pembuatan tempe. Nah, tetapi itu biasanya seiring dengan harga tempe yang semakin mahal karena memang bahan dasarnya mahal. Nah, pernah nggak lihat info di televisi bahan bakunya itu semakin mahal seperti kacang kedelai? Iya. Baiklah ya, jadi kita langsung saja. Nah, ke permasalahannya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, ini kan amati dan identifikasi. Ya, lihat apa sebenarnya masalah yang dapat kita lihat dari sini. Ya, Ibu putar ya, nanti Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian nanti dikerjakan. Ya, mau disimak, saya akan putar. Sudah lihat kan videonya? Nah, untuk itu kalian kan sudah dibagi menjadi kelompok ya. Nah, coba sekarang Ibu akan membagikan LK, di mana LK ini adalah untuk diisi dari video yang kalian amati. Apa masalah yang kalian temukan? Nah, jadi kalian tuangkan di LK. Ibu kasih waktu 10 menit bisa ya. Yang diisi di situ nomor 1 dan 2 saja. 1 ya. Nah, baru nanti setelah kalian isi, ini ganti aja permasalahan dan solusi. Bukan di sana yang berhubungan dengan video tersebut. Kemudian setelah kalian menemukan masalah, coba kalian berikan solusi. Ya, solusi apa yang bisa kalian buat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya kalau harga tempe semakin mahal dengan seiring dengan bahan bakunya juga yang semakin mahal, kira-kira apa
produk alternatif lain yang kalian bisa ciptakan untuk mengatasi mahalnya harga tempe. Misalnya kan mau menciptakan makanan lain seperti misalnya tape, bisa. Misalnya lagi roti, bisa. Ya, jadi kalian tuangkan di LKPD, saya kasih waktu. Nah, setelah itu kalian juga di situ ada memilih produknya dan buat apa yang mau kalian kerjakan setelah ini. Ya, silakan dikerjakan, ibu kasih waktu lebih kurang 10 menit saja. Nah, setelah kalian temukan produk yang akan kalian pilih, solusi apa yang mau kalian tentukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kalian boleh isi di nomor 3 di LKPD itu. Nah, kalian mulai mendesain, merencanakan proyek apa, lalu menghasilkan produk yang seperti apa. Ya, lalu di nomor 4, itu, ya coba mulai susun. Kira-kira apa proyek ini berapa lamanya butuh waktu. Dan kita harus mengerjakan itu sekarang juga. Ya, bisa? Ya, coba ditulis nanti LK-nya disampaikan. Yuk, silakan ya. Anggap aja kalian ini ya seperti belajar biasa. Coba kira-kira solusinya apa biar kita langsung mengerjakan proyek yang sudah kalian susun dan sudah kalian rencanakan tiap-tiap kelompok. Ayo mulai dari kelompok 1. Sebutkan saja kelompok 1, 2 dulu. Kira-kira permasalahannya apa? Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami, permasalahan yang dapat kami identifikasi yaitu naiknya harga kacang kedelai di pasar Indonesia dan menyebabkan naiknya harga produk dari hasil kacang kedelai seperti tahu dan tempe. Yang kedua yaitu solusi yang dapat kami tawarkan atas masalah di atas yaitu menggunakan jagung sebagai alternatif dari kacang kedelai sehingga mungkin harganya bisa sedikit lebih terjangkau dan juga dapat membuat rasa tempe yang semakin unik dan rasa tempe yang baru. Oke, baik, kita nomor 1. Jadi solusinya tadi kan menggunakan Tempe dan jagung. apa? Tempe dan jagung. Dari jagung. Coba kalian dari kelompok 2. Oke, nah, jadi kurang lebih masalahnya hampir sama yang diutarakan oleh kelompok 1, yaitu bahan baku dari pembuatan tempe yang harganya yang meningkat sehingga berimbas pada harga tempe itu sendiri. Nah, solusi yang bisa kami tawarkan yaitu yang pastinya dengan bantuan bioteknologi kan kita dapat membuat jenis-jenis makanan lain, misalnya kayak bakpao atau kue-kue atau kopi. Nah, jenis-jenis makanan lain ini menurut kelompok kami menggunakan bahan-bahan yang mungkin masih tergolong murah. Nah, jadi sebagai alternatif kita dapat menggunakan jenis makanan lain itu, dan juga kelebihannya lagi itu jenis makanan ini juga memiliki kadar protein yang lebih tinggi. Ya, baik. Oke. Coba dari kelompok
kelompok jadi Beralih ke video juga, jadi berdasarkan video yang nanti dan kami tonton, permasalahan yang dapat kami identifikasi yaitu kenaikan harga bahan dasar pembuatan tempe menyebabkan ukuran tempe yang dijual-belikan semakin muncul. Selain karena kenaikan harga, kehabisan stok kedelai juga menjadi alasan penyusutan ukuran tempe. Kehabisan kekurangan stok kedelai disebabkan oleh pengrajin tahu yang juga menggunakan sebanyak kedelai. Jadi solusi yang dapat kami sampaikan yaitu menciptakan produk lain sebagai dari tempe atau dapat menggunakan alternatif lain sebagai bahan dasar untuk tempe. oke baik kelompok terakhir permasalahan dan solusinya saja ya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Jadi permasalahan yang teridentifikasi yaitu mahalnya bahan baku tempe yaitu kacang kedelai yang berimbas pada penyusunannya ukuran tempe. Solusi yang dapat kami tawarkan yaitu mengganti bahan baku tempe dari kacang kedelai menjadi jagung. Yang kedua, menaikkan harga pasar tempe. Ya, oke, terima kasih. Oke, nah jadi kan sudah tahu, tadi sudah susun rencana kan, proyeknya apa. Nah, sekarang kalian ibu beri waktu selama lebih kurang 40 menit untuk membuat proyek plan tersebut. Jadi, saya akan memonitor seluruh kegiatan kalian, bagaimana sudah progresnya, sudah sampai di mana. Nah, oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, tolong untuk saya bersuara karena semua itu baiknya diwakilkan. Baik. Pelan-pelan ya. Makanan-makanan tradisional ya yang dibuat dengan cara bioteknologi konvensional. Ya, semua siap-siap ya. Siapkan di suatu wadah. Jadi di bawah nggak perlu banyak-banyak, cukup nampak satu sampelnya seperti itu, 1 atau 2 saja. Nggak usah bawa nanti apa gitu, 1 baskom, jangan ya, 1 atau 2 saja. Oke,
Ya, boleh sambil yang sudah jadi, boleh sambil saja tetap jalan. Ya, yang dikeluarkan satu sampel saja seperti itu. Satu presentasi. Ya, menguji hasil. Bagaimana kira-kira hasilnya? Gagal atau berhasil? Nampaknya berhasil ya. Seperti produknya berhasil ya. Silakan maju. Ya, kepada kelompok lain sudah bisa sambil duduk di kursinya masing-masing karena waktu sudah selesai ya. Yang kita melihat kelompok 4 untuk mempresentasikan proyeknya karena sudah selesai proyeknya ya. Ya, kepada kelompok 4 Ibu silakan. Selamat pagi, nama budaya. Jadi kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Tonio. Jadi kami hari ini akan mempresentasikan tentang produk yang telah kami buat, yaitu Di sini kami membuat produk bungkus bahan dasar itu telur, Sprite, dan vanilla. Nah, jadi pembuatan bungkus ini kami menggunakan pemanfaatan bioteknologi seperti gula untuk fermentasi bungkus ini dan juga karbon dioksida kita dapat dalam Sprite sehingga bungkus ini dapat mengembang. Nah, pembuatan bungkus ini kami harapkan dapat memenuhi gizi setiap orang sehingga dapat menggantikan bahan pangan listrik. segitu yang dapat kami jelaskan. Bila ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan kelompok lain seperti kemarin yang menanggapi. Ya, 1 atau 2 saja ya supaya kelompok lain bisa maju. Baik, dari Frederick dan seluruh kelompok dari kami dari masing produk yang kalian itu sudah cukup bagus dan terlihat juga sangat menarik dan kemarin juga terlihat sedikit simple dan mungkin belum murah. Jadi dari kelompok kami menurut kita sudah menarik dan cocok untuk menjadikan produk gizi festival. Baik, terima kasih saran masukannya. Nah, jadi menurut kelompok dari kelompok 2 juga sependapat dengan kelompok 4. Jadi dari cara pembuatan bentuk dan mungkin dari warnanya juga hasil yang telah kalian buat itu sudah bagus. Nah, cuman ada sedikit tanggapan mengenai cara presentasinya, yaitu bisa didetailkan lagi bagaimana makanan tersebut bisa memenuhi gizi dari setiap orang. Terima kasih. Baik, sudah. Sekianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mau saya nyanyi budaya atau budaya. Namo Oke, budaya. kelompok 2 pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyek dengan membawa produknya di depan kelas. Ya, ambil 1 atau 2 saja, nggak usah penuh ini ya. Ya, silakan pada kelompok 2. Baik, semuanya selamat pagi. Nama saya Ruden. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari bioteknologi yang kami buat. Kami membuat bakpao isi stroberi. Oke, nah jadi bakpao yang kami buat itu berbahan dasarkan tepung, ragi, gula, mentega putih, dan air tentunya. Nah, jadi kenapa kami memilih bakpao sebagai solusi dari permasalahan, yaitu naiknya harga bahan baku tempe yang seperti yang telah diputarkan videonya sebelumnya. Nah, jadi bakpao ini bahan dasarnya itu tergolong murah, yaitu ya cuma tepung, gula, garam, tahu, mentega. Nah, terus kandungan protein dari bakpao ini juga tergolong tinggi, dan juga hal itu didukung oleh isinya yang bervarian gitu. Ada ayam, stroberi, coklat, keju. Nah, itu semua tergantung selera kita. Nah, jadi itulah alasannya mengapa kami memilih bakpao pada percobaan hari ini.
presentasi kami membuka sesi tanya jawab atau tanggapan sahabat itu. Ya, silakan berikan tanggapan kepada kelompok 2. Ya. Ada tanggapan? David, ya silakan kepada David. Jadi menurut saya pengamatan saya di sini itu bakpaunya sudah lumayan bagus. Namun itu bakpaunya masalah strawberry ya. Dan menurut saya mungkin itu strawberry yang dipakai dalam video slide. Takutnya kan di dalam bakpao itu kan dia kayak roti. Rotinya itu kayak teksturnya mungkin kurang cocok kalau dipakai sama slide. Mungkin bisa diganti kayak strawberry atau lainnya gitu biar dia jadi lebih ya dia enggak kayak gitu. Keluar jadinya benci. Baik, terima kasih. Ya. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ingin budaya. Oke. Ya. 3. Selamat pagi semuanya. Nama saya Anggi Budaya, nama budaya. Jadi hari ini kami akan mempresentasi salah satu produk dari bioteknologi kami. Yang kami buat ini adalah pau coklat. Nah, jadi pau ini dibuat dengan menggunakan tepung, gula, air, ragi, dan mentega. Nah, fungsi ataupun tujuan kami membuat pau ini adalah sebagai salah satu percobaan kami untuk membuat makanan yang menggunakan konsep bioteknologi. Dan tujuan lain kami adalah untuk membuat sebuah makanan yang ramah di kantong dan juga bisa memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di Indonesia. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih selamat dari saya. Nama saya Anggi Budaya, nama budaya. Oke, jadi sebelum saya tutup, saya ingin membuka sesi tanggapan ataupun saran kepada kelompok kami. Mungkin apakah ada kelompok yang berkenan? Jadi seperti yang kita dapat lihat sendiri bahwa bentuk bakpaunya juga sudah bagus dan tampaknya kelompok dari orang Delvin itu berhasil untuk membuat bakpao itu. Nah, jadi hal yang mungkin saya tanggapi dari bakpao itu sama bagian isi juga. Nah, seperti yang kata Delvin pada tanggapan sebelumnya, kita itu membuat bakpao mungkin juga nggak boleh terlalu cair. Nah, jadi tanggapan dari kelompok kami, isi bakpao itu juga nggak boleh terlalu padat. Nah, jadi yaitu lebih ke setengah padat, setengah cair, lebih ke bentuk mana gitu. Jadi pas dimakan itu lebih dapat gitu. Oke. Jadi sekian aja tanggapan dari saya. Mungkin untuk kedepannya hal ini lebih mudah. Terima kasih. Terima kasih kelompok jam. Ada kelompok lagi yang memberikan tanggapan. Jadi mungkin sampai sini saja presentasi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang bersama dengan saya, Beselin, dari Kenzi. Di sini kami akan menampilkan hasil dari produk kami, yaitu tentang bioteknologi dalam bidang pangan. Yaitu kami akan menampilkan bulu-bulu yang. Nah, pada hari ini kita membuat produk dalam bidang bioteknologi profesional, yaitu berupa bolu tikus, yang dimana bahan-bahannya itu sangat mudah dan simple saja dan termasuk dalam golongan yang sangat murah, yaitu dimana kita menggunakan bahan seperti gula, tepung terigu, vanili, dan telur. Nah, untuk perlengkapan gizinya di sini kita lebih menggunakan pada bagian telurnya, karena bagian telurnya terdapat protein, dan untuk menghilangkan bau amis dari telurnya kita menggunakan vanili, sehingga akan mengeluarkan bau yang sangat membuka pada saat kita makan. Serta pada saat pengukusan, bentuk dari kue tersebut dapat memang pecah hingga indah seperti bentuk bunga. Oke, hanya itu saja. Terima kasih. Selanjutnya dibuka sesi tanggapan saran dari teman. Ya, ada kelompok lain yang akan menanggapi, silakan ya. Itu pagi
mungkin vanili itu kan bisa untuk menambahkan rasa. Sekalian dia untuk bawang amis ya kan. Saya itu kelompok ini tadi ada pakai gula juga. Jadi mungkin produk khususnya yang ditonjolkan rasanya itu rasa vanila. Betul. Vanili ya. Itu kan. Oke. Jadi menurut saya itu sudah sangat bagus dan mungkin bisa ditingkatkan lagi tentang bagian bagaimana adonannya di apa kayak bagaimana membangun mekarnya gitu. Karena itu saya lihat ya udah mekar bagus cuman kurang gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ini maaf bila ada kesalahan kata. Nama saya Hidayat. Namo Buddhaya. Baiklah, kita sudah mempresentasikan hasil project tadi yang membawa produknya masing-masing ke depan ya. Jadi kira-kira ini aku mau merefleksi dulu. Bagaimana kalian perasaan setelah melakukan praktikum ini? Senang ya. Nah, kira-kira dengan begini bisa nggak meningkatkan motivasi belajar kalian? Bisa. Ya baiklah ya. Jadi kalau menurut ibu ya dari semua presentasi tadi sudah cukup baik ya kegiatannya, dari produknya juga tadi saya sudah lihat bagaimana teksturnya dan penampilannya ya sudah saya lihat. Nah berarti kalian sudah bisa menerapkan bagaimana proses bioteknologi konvensional untuk pemenuhan gizi kita ya manusia. Selain tempe tadi berhubung dengan bahan baku tempe yang semakin hari mungkin semakin naik, jadi kita bisa membuat alternatif lain ya dengan metode bioteknologi konvensional. Nah kalau dari segi rasa ya oke, dari segi penampilan oke, semua berhasil ya, tidak ada yang projectnya itu yang artinya menunjukkan produk gagal, tidak ada ya. Jadi kalian sudah mengikuti semua langkah-langkahnya sehingga hasil dari proyek kalian ini juga berhasil. Berarti tadi rencananya sudah disusun dengan sangat baik ya? Ya, oke. Nah mungkin itu saja untuk kegiatan kita belajar hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bioteknologi konvensional ini dapat dilakukan ya dengan berbagai produk makanan olahan lain ya yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap dari kita atau manusia. Ya bukan hanya bioteknologi modern saja. Walaupun kadang produk-produk bioteknologi modern ini sudah sedikit berkurang karena produk bioteknologi modern biasanya lebih disukai oleh masyarakat. Nah, untuk kegiatan hari ini cukup di situ dulu. Sekian. Nah, coba ketua kelas silakan dipimpin doanya. Berdiri. Terima kasih kepada semua yang telah menghibur belajar pada hari ini. Semoga ilmu yang mempelajari berguna bagi diri dan orang lain. Semoga semua menjadi berbahagia. Ya, ketua kelas silakan. Beri hormat. Sampai jumpa.